itu yang menjadi repot. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Senang rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di layar kaca TVRI Kalimantan Selatan di program Cahaya Kolbu. Dan seperti biasa juga, di Cahaya Kolbu kita akan banyak sekali mengungkap sisi-sisi bagaimana cara kita membangkitkan giroh, semangat untuk senantiasa konsisten beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan motivasi kebaikan, dan yang paling penting adalah memperkuat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita ingin mengupas satu tema yang sebenarnya belum pernah kita bahas secara khusus ya, berkaitan dengan tema hari ini. Dan narasumber pun khusus juga kita hadirkan hari ini ya, yaitu saatnya hijrah kolbiyah. Kita tahu bahwasanya makna hijrah secara umum berpindah tempat atau juga berpindah dari sesuatu yang belum baik menjadi yang baik. Tetapi pada saat kita berbicara makna kolbiyah, nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah benar hijrah kita selama ini sudah masuk dalam unsur kolbiyah ini? Atau hanya sekedar lahiriahnya saja yang terkesan hijrah, tapi sikap, sifat, cara dia beribadah, itu belum sepenuhnya hijrah. Maka dari itu kita ingin mengupas ini lebih dalam. Anda bisa bergabung juga nanti di 3272207, atau juga mengikuti siaran TVRI Kalsel bisa juga lewat YouTube kita, karena kita juga siarannya on air juga ya di kesempatan hari ini. Anda bisa bergabung, bisa bertanya, berdiskusi, bermujakarah. Hari ini bersama-sama kita sudah ada Dr. Datu Abi Auda. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair ya. Kita kayak matching aja, jadi baju pakai putih warna hitam. Hitam-hitam ya. Tapi ada putihnya di Abi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kayak umur 20 tahunan ya. Harus ya. Kita berdoa sama Allah memberikan kesehatan supaya mudah beribadah. Masya Allah. Jadi banyak orang yang sudah sakit kaki tetap kita fresh supaya mudah beribadah. Jadi sholat mudah, kita silaturahim mudah. Jadi kalau berdoa awet muda itu juga bagian dari dalam rangka untuk mempermudah beribadah. Iya. Kalau misalnya habis sakit nggak bisa siaran dong. Iya betul. Gitu. Iya. Jadi harus performanya harus. Kayaknya itu menyentuh tema kita hari ini juga. Oh iya. Hijrah kolbiyah ini. Hijrah kolbiyah. Ini menarik nih Abi ini. Saya baru dengar hijrah kolbiyah karena biasanya kalau beberapa tema kita sebelumnya bagaimana berhijrah, apa itu hijrah dan sebagainya. Nah, hari ini kita ingin masuk ke dalam satu tema menuju hijrah kolbiyah ini. Iya. Saatnya kita harus ini hijrah kolbiyah. Barang baru atau barang lama? Enggak ya, sebenarnya sudah lama sebenarnya. Sudah lama ya? Tapi tidak banyak orang yang mengupas tentang hijrah kolbiyah ini. Sekarang penting sebenarnya. Baik. Karena penting Abi. Mungkin bisa disampaikan dulu Abi Auda ya, sebagai sebuah pembuka refleksi kita ya. Kalau misalnya di bab pertama ini kita ingin mengenal dulu Abi. Kira-kira kalau lihat potret hari ini, apakah hijrah yang ada di kaum muslimin hari ini apakah benar-benar total atau seperti apa Abi? Karena kalau berbicara ada hijrah kolbiyah, berarti selama ini bisa jadi hanya ada hijrah lahiriah, hijrah formalitas. Atau kata Abi tadi sebelum kita membuka, hijrah entertainment. Nah ini bahaya lagi nih hijrah entertainment nih. Jadi kalau sudah ada kameranya kelihatan hijrah, tapi di balik itu dia kegalauan, kegundahan. Belum lagi kita berbicara masalah transisi COVID, problematika hidup. Atau tadi pertanyaan selanjutnya, orang itu hijrah kalau ada masalah. Kalau dia ditimpa kenikmatan, dia lupa hijrah. Mungkin nggak seperti itu? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita misalnya sebelum Abi supaya ini buat pemirsa di rumah supaya paham ya. Kalau mungkin kita lihat ada hadis dari Umar bin Khattab, dia di atas mimbar lalu mengatakan innama a'malu binniyat. Itu orang menganggap bahwa semua niat itu, padahal itu niat hadis itu keluar ketika mau hijrah. Ada hijrah Muhajir al-Qais, karena calon istrinya itu dia hijrah ke Madinah. Maka dia ikut hijrah. Maka Nabi pun menasihati si Muhajir, kalau mau hijrah jangan karena sesuatu. Jadi innama a'malu binniyat. Jadi hijrah itu kenapa? Kalau kau hijrah karena Allah, maka Allah akan dapatnya. Tapi kalau kau hijrahnya ke Madinah itu karena perempuan, maka kau akan nikah. Dan kalau engkau hijrah karena ada bisnis di sana, karena ada usaha di sana, karena ada siaran langsung di sana, hijrah ke sana gitu ya. Kayaknya TVRI sini kita pindah hijrah ke sana aja. Maka kau akan memperoleh di situ. Jadi dapatnya hanya itu. Iya, jadi innama a'malu binniyat itu ternyata
itu sejarahnya, tapi berlaku seluruh lini aspek kehidupan. Mau jadi apapun dia, innama amalu binniyat. Kalau kau niat karena Allah, maka kau akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya. Ya kalau kau ingin mendapatkan pejabat, ya kau akan mendapatkan nyumbangmu apa? Mau jadi pejabat, kau akan beroleh gitu. Nah itu ketika hijrah. Nah ada satu menarik, ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah dengan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kan ada pengumuman. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok yang lain-lain itu kan. Apa katanya? Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati, akan mendapatkan 100 onta. Maka Surakah, itu seorang pemburu yang ulung, melihat 100 onta, berambisi langsung dia berburu. Tapi ketika sudah melihat jejaknya, si Muhammad ada di situ. Waktu itu dia masih belum muslim. Dia datang sana. Tapi begitu dekat, dia jatuh. Dia dekat, dia jatuh. Di kudanya itu kan. Sampai 3 kali. Maka Surakah mengatakan ini orang yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ini bukan orang sembarangan, ini orang yang dilindungi nih. Orang yang dilindungi. Masya Allah. Maka kata Surakah, ya Muhammad, kalau engkau menang, nanti suatu ketika engkau menang dan agamamu memang sudah menang besar, apa jaminan keselamatan aku nih? Artinya apa? Berikan jaminan supaya aku tenang. Apa? Garansinya apa? Garansinya apa? Kalau misalnya kalau dia seorang petualang pemburu betul. Apa? Kalau engkau nanti suatu ketika menang, apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, ambil kulit tulang onta, tulis, maukah engkau suatu ketika memakai baju Kisra, kerajaan Kisra, kebesaran Kisra? Si Surakah, Mekah itu kota kecil, Madinah itu kota kecil, sedangkan Kisra itu Persia besar. Mana mungkin? Apa kata si Surakah? Kisra, kayak gak mungkin kan gitu ya? Betul. Mau enggak? Akhirnya enggak jadi. Kamu baru berkembang, wilayahnya kecil, jauh dari masa aku suruh pakai kerajaan besar Persia. Aku suruh pakai gitu kan? Mana mungkin itu. Tapi sudah, dia balik ke Mekah, Rasul pun ke Madinah. 13 tahun berikutnya, ketika Khalid bin Walid dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas mampu menaklukkan Persia dan jatuh kerajaan Kisra itu, maka seluruh harta kekayaan Kisra itu dibawa kepada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dibawa. Ya Amirul Mukminin, inilah harta rampasan perang, termasuk baju kerajaan Kisra. Begitu sudah di depan mata, maka Umar bin Khattab menjadi khalifah. Aina Kisra? Aina Surakah? Di mana Surakah? Aina Kiyab? Ya Surakah, kau ingat nggak dulu apa yang dikatakan Rasul? Maka Surakah mengingat 13 tahun yang lalu. Masya Allah. Maka apa kata Surakah? Ini Abi kalau dengar ini subhanallah 13 tahun ya, terbukti gitu nah. Maka Surakah pun menangis mengatakan sodaqta ya habibina, engkau benar ya kekasihku. Ternyata 13 tahun dia mengatakan engkau benar ya kekasihku. Maka kata Umar bin Khattab, pakai, karena Rasul sudah berjanji untuk pakai. Masya Allah. Maka hanya seorang dusun yang tidak mungkin menghafal Quran, tidak, tapi imannya dia naik. Ternyata janji Rasul itu 13 tahun terbukti. Maka Surakah pun memakai baju Kisra tadi dengan berjalan. Dan ternyata Kisra juga mau pulang dengan baju kerajaan. Kata Umar bin Khattab, ya Kisra, lepas. Loh, bukankah ini diserahkan kepada aku ya Amirul Mukminin? Bukan. Rasul suruh memakai, bukan memiliki. Lepas. Masya Allah. Maka dilepas. Tapi air matanya itu deras, subhanallah. Ternyata engkau benar. Ya Habibina, sodakta ya Habibina, engkau benar kekasihku. Itu lalu makin naik imannya, hijrah qalbiyahnya naik. Ya toh? Dia makin naik. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, ada satu kisah ketika Rasulullah sudah ke Madinah. Ada Umair, itu setannya Quraisy. Kalau dia setannya Quraisy. Dia ingin membunuh membunuh Rasul itu berjanji di mana? Di Ka'bah. Sudah ingin membunuh di Madinah dan menyusupnya. Pura-pura mau Islam. Tapi ketika mau membunuh ternyata ladingnya lepas. Kemudian sudah ketahuan, akhirnya dia pun masuk Islam. Tapi dia tidak hijrah ikut Rasul, dia ke Mekah. Tapi dia dari kezaliman, dia menjadi minan nur, dia dapat cahaya di sana. Maka sampai mengatakan, ya ahlal Mekah, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Dia tidak ke Madinah, dia tetap ke Mekah. Tapi karena dia setannya Quraisy, orang takut. Orang takut. Jadi dia hijrah qalbiyahnya. Dia tidak bukan gitu, iya, dia bukan hijrah makan, dia tidak tempat, tapi tetap. Masya Allah. Jadi tidak harus hijrah ke Mekah berpindah tempat itu. Iya. Dia tetap di Mekah, tapi tetap dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang dengan situasi kondisi sekarang ini, kita relevansinya dengan sekarang kekinian ini. Iya, kekinian ini. Kita alasannya karena COVID, karena situasi COVID, karena kenapa? Karena COVID. Dia nggak ada gerakan greget, tidak ada.
Kenapa nggak korban? Karena COVID. Kenapa nggak ini nggak masjid? Kenapa masjid Nggak tutup? sedekah, nggak zakat, nggak ibadah kuat karena Kenapa masjid tutup? menyalahkan kondisi misalnya. Iya, karena COVID. Ini kenapa sunyi tutup? Kenapa nggak siaran? Karena COVID. Sebenarnya kan bisa pakai masker, bisa dengan berbagai macam lah ya. Betul, betul. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya kita lihat perjalanan hijrah sahabat Rasul dan sahabat, dia hijrah totalitas. Kalau kau hijrah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena harta, bukan karena perempuan, maka kau akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi situasi kita sekarang ini, kalau ingin hijrah, ingin pindah, totalitas, jangan mikir. Misalnya ada teman-teman TVRI, dipindahkan kemana, sudah bismillah. Karena dia juga bumi Allah kan. Nah, berarti siap semuanya nanti kalau dipindah. Artinya memberikan contoh gitu ya. Betul, gimana saya bumi Allah? Mau dipindahkan nak? Bismillah. Tapi kalau sudah mau pindah, mikir rumah, mikir bayi, mikir dia tidak totalitas. Berarti hatinya belum. Hatinya masih belum. Iya, inama amalu biniyatnya masih belum. Jadi, apakah kami ini bisa jadi bentuk ibadah? Oh, kameramen, semua bentuknya itu bisa jadi ibadah. Jadi inama amalu biniyat, niat. Ada orang yang sholat subuh, ada orang yang sholat rajin ke masjid, tapi niatnya mau dilihat orang. Astagfirullah. Beda dengan orang teman-teman kru ini menyiarkan kebaikan. Siapa tahu dari sekian juta orang nonton, kemudian ada berubah, dia mendapatkan pahala dari perubahan orang itu. Ada hijrah kolbiahnya itu. Bisa masuk dalam catatan itu ya? Ada catatannya, jangan dianggap remeh. Seorang kameramen atau kru yang lainnya itu jangan dianggap, ini aja, jangan. Masya Allah. Jadi ada nilai khusus bagi mereka itu, siapa tahu di antara teman-teman penonton itu berubah karena dialog kita. Masya Allah. Maka kru dan lainnya tuh bisa berdampak terhadap, bahasa dapat secoret lah ya. Dapat, kenapa? Karena kau siarkan dia berubah. Itu beda. Itu beda. Itu bisa jadi ya Bi ya. Karena dia hijrah kolbiahnya ada, niatnya tadi lurus, itu menjadi pemberat dia nanti pada saat yaumil masar. Jelas, bisa jadi ya. Jelas. Karena hanya dengan satu amalan yang terlihat sederhana kecil tadi. Kalau mamanya ini bentuk aspek semuanya ambil contoh saja. Kalau dia misalnya tugas saya sudah mulai siaran, kan rupiahnya datang. Tapi niatnya kan saya mau dakwah nih. Masya Allah. Gitu? Tapi itu ada nang kesana, ini aku dakwah bahwa ini jangan ditiru, ini nggak baik. Tapi tetap siarkan, tidak apa-apa. Ini jangan toro. Kan selemah-lamanya iman itu adalah menolak hati. Kalau dia punya kuasa, dia berbicara dengan tangan. Selemah-lamah iman adalah menolak hatinya, bahwa aku nggak suka. Tapi tetap tidak apa-apa. Jadi ini yang disebut yang menggunakan totalitas dan hijrah kolbiah. Nah, yang pertanyaan yang terakhir tadi, Abi sangat tertarik ya sebelum ke lain. Mau masih ingat, ketika ada COVID, galau, sesudah COVID juga galau juga, mulai nol kan itu. Ternyata Al-Quran sudah berbicara. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan galau. Idza masau saru jazua, ketika dia mendapatkan musibah, satu masalah, dia menjadi galau, gundah. Wa idza masal khairu manua, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia menjadi kikir. Jadi itu sifat manusia ketika mendapatkan tuh galau sebagainya. Makanya Abi sering menyampaikannya. Kan kayak macam kita ini kan nggak berhenti dari masalah ya. Ada COVID, ada ini, ada macam-macam gitu ya. Karena kalau nggak ada masalah berarti kita mati ya, Abi ya. Kan orang gila sama orang gila. Orang gila sama orang meninggal itu ada COVID, nggak ada masalah. Betul, nggak ada masalah ya. Nanti ini Agustus nih. Agustus. Tanggal 6 Agustus, Jepang itu dibom sekutu di Hiroshima itu. Tanggal 9 atau 3 hari berikutnya, Nagasaki juga dibom juga sekutu. Jepang itu hancur. Betul. Jepang itu terkenal dengan musibah dengan dua hal. Kalau tidak tsunami, gempa. Dan itu sudah menjadi tradisi. Betul. Kalau kita lihat di TV itu, ada gempa, ada tsunami, Jepang. Tapi dalam waktu dekat, Jepang bangkit. Kenapa? Karena Jepang menganggap musibah itu menjadi budaya, bukan sesuatu menakutkan. Padahal dia itu cuma menyembah matahari, dia ada Tuhannya, menyembah, ada Tuhan, dia menyembah matahari. Tapi ketika dia musibah, dia dijadikan budaya, bukan sesuatu ancaman. Kita baru COVID udah keok. Iya. Mereka sudah. Dan macam-macam tuh. Jadi alasan tidak sholat, jadi alasan tidak puasa, jadi alasan tidak. Karena COVID sebagainya. Jepang hancur, tetap bangkit. Dijadikan budaya, bukan satu ancaman. Makanya Abi sering menyampaikan ada satu pepatah Firhan ya. Apalah artinya? Ini pena emas. Tintanya emas. Diberikan kepada orang yang tidak bisa menulis. Maka pena menjadi beban. Takut hilang. Takut kolonnya rusak. Kalau dicuri orang. Jadi beban. Betul. Apa artinya buku yang bermutu itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca? Maka jadi beban. Karena bisa baca. Takut hilang, takut rusak kalau dimakan rayap. Betul. Tapi andai kata pulpen emas ini, lalu ada tintanya juga ada buat dari emas, diberikan kepada orang bisa menulis, maka menjadi tulisan yang indah. Betul. Karena dia bisa menulis. Buku yang bermutu diberikan kepada orang yang bisa membaca, maka menjadi bermanfaat.
Pena emas dan buku bermutu adalah musibah. Mampu nggak kita membaca dan menulis musibah itu? Jadi bukan halangan. Iya. Sekarang kalau kita melihat dari makna musibah yang ada ini ya, berapa banyak orang yang kena COVID bangkrut, tapi berapa banyak orang COVID sukses karena dia mampu membaca dan menulis. Sehingga banyak Berarti ini seorang unsur sukses. ilmu juga penting, Bi, ya? Iya, Pengetahuan. Iya. Nah, oleh belajar karena itu, terus, iya, iya. makanya kalau kaitkan dengan di mana hijrah qalbiyahnya, rubah. Jadikan musibah itu jadikan budaya, kita rubah. Bukan karena Ini, rajin. Abi, ini menarik, Bi. Apa? Ini asik ya. Maksudnya, ini yang dirubah dulu nih pikirannya dulu, Abi? Iya. Atau tindakannya harus segera langsung? All out. Atau all out All ya? out semuanya. All out ya? Tidak bisa. Jangan kalau macam pikirannya doang ya. Pikirannya aja ya bisa jadi hijrah entertain. Karena otak supaya aku payu ya. Habis itu selesai. Dibuka. Iya, hijrah lipstick. Dia hijrah di depan layar, di belakang dia hijrah. Iya. Dia mohon maaf ya, ada pakai jenggot, maka dulu enggak pakai jenggot. Jadi Abi ini punya apa santri lah ya, Iya, santri. Gunakannya luar biasa. Ini, tapi Abi tetap poles. Ternyata subhanallah, sekarang celananya cingkrang, dia jenggot, lebih alim daripada Abi itu ya. Masya Allah. Lebih alim daripada Abi. Tapi alhamdulillah dia komitmen dan istiqomah. Dia tidak berubah. Masya Allah. Ya toh? Nah, ini apa namanya? Dia hijrahnya itu hijrah qalbiyah totalitas. Totalitas. Jadi dia pikir kemudian dia action. Bukan karena kalau ada galau dia pakai jenggot, mbah ada duit, enggak kan gitu ya. Nah, itu bukan. Jadi ada kisahnya gini, Firhan. Gimana? Ada di Martapura itu ada orang kaya dia punya. Itu batuknya beda. Waktu dia kaya, Ya. batuknya tuh fulus banyak. Suaranya berbeda ya? Beda. Suatu ketika dia jatuh bangkrut, batunya beda. Batunya gitu. Kemudian tokonya dijual, ada duit lagi, batunya beda lagi. Jadi mempengaruhi kalau dia orang punya duit dan gak ada duit. Mempengaruhi orang itu punya masalah atau tidak punya masalah. Iya, Bi. Nah itu gimana, Bi? Karena kan tadi, Bi, kalau orang hijrah kadang kalau dia dapat masalah dia hijrah. Iya. Tapi setelah dia dapat nikmat, tidak ada hijrah lagi. Karena sudah insya Allah khuliqah lu'ah. Nah, tapi nanti kita sambung, Bi. Ini pertanyaan penting, Bi. Ini supaya dijawab juga nanti oleh Abi ya. Karena kita ini biasanya ingat kalau kita ada musibah. Tapi setelah kita diberi nikmat oleh Allah, tuh kayak hijrah-hijrahnya hilang tuh, Bi. Tiba-tiba ya tadi Bi lupa lagi. Jadi kaum bisa berhenti. Nanti kita sambung ya, Bi Oda ya. Kita kembali pemirsa setelah beberapa informasi berikut ini, tetap setia di Cahaya Qalbu. Wah, ini kayaknya waktu 1 jam tidak cukup kok sama dengan 2 jam, Dr. Abi Oda, harusnya 3 jam ya. Siaran live. Jadi kita masih undang Anda silakan di 3272207 atau bagi Anda yang menyaksikan siaran TVRI Kalsel lewat YouTube TVRI Kalsel ya, atau TVRI Kalsel Official juga dipersilakan bergabung di chat. Nanti kalau Anda mengetik pertanyaan, tanggapan atau juga sharing, kita akan bacakan juga di kesempatan hari ini. Dan ini kita masih membahas berkaitan dengan hijrah qalbiyah ya. Sebuah renungan sebenarnya. Mudah-mudahan ini bukan hanya menarik Abi, tapi menjadi kontemplasi, menjadi renungan berharga. Karena bisa jadi hari-hari ini kita hanya memahami hijrah dalam lipstiknya saja, lahiriahnya saja. Atau hijrah apa ya, Bi? Kalau di anak muda bilang, tomat ya? Tobat maksiat gitu ya. Nanti tobat, nanti maksiat, nanti tobat, nanti maksiat. Gitu. Iya, itu orang-orang Yahudi juga gitu. Astagfirullah. Sami'na wa asoina. Kami taat, tapi tetap aja berbuat maksiat. Itu Yahudi kayak gitu. Nah, sama Musa, Nabi Musa itu. Kembali tadi, Bi. Sebelum nanti banyak contoh-contoh dan cerita-cerita ya. Apa sebenarnya dalam pandangan Abi melihat kalau orang-orang, bukan orang, saya menemukannya banyak, Bi. Mungkin termasuk diri saya. Kita sering merasa dekat dengan Allah itu kalau Allah anugerahkan masalah. Tapi saat Allah berikan sedikit kenikmatan, kita mulai lalai, Bi. Sholatnya mulai jarang tepat waktu, ibadahnya udah mulai ngawur-ngawur, dan sebagainya. Jadi lebih kepada hubut dunianya dan sebagainya. Ini gimana, Bi? Abi, totalitas. kan sering Abi nyampaikan di beberapa tempat ya. Bukan kebahagiaan yang membuat seseorang bersyukur, tapi bersyukur yang membuat bahagia. Kita kan terbalik. Begitu ada galau, memame-mame. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah aku dapat rezeki. Baru ya. Jadi bukan kebahagiaan yang membuat seseorang bersyukur. Tapi bersyukur dalam situasi dan kondisi, maka kita akan menjadi bahagia. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Di kita sekarang ini, kenapa Abi ngangkat hijrah qalbiyah? Ada 2 dimensi. Hijrah qalbiyah sebenarnya dari kezaliman menuju ke nur. Yang kemalasan, kebangkitan untungnya. Malam beribadah, yang akhir menjadi baik sebenarnya. Tapi justru sekarang itu mulai zaman Nabi, itu sifat manusia. Ketika dia punya problem, dia dekat dengan Tuhan. Ada kisah nggak sahabatnya Rasulullah? Dia rajin. Maka Rasulullah, saya itu ingin kaya. Ingin ya
Enggak, karena kamu sibuk, enggak usah kamu sini aja sudah. Sholat berjamaah. Enggak, ya Rasulullah, saya bisa akhirnya bisa bersodako apa sebagainya. Betul, betul. Udah, maka Rasulullah mendoakan 2 ekor domba sehingga dia lah mana orangnya itu masih di peternakan. Saking banyaknya kambingnya kan. Astagfirullah. Akhirnya dia lupa ke masjid. Iya. Jadi hijrah qalbiyahnya itu bukan dari kebaikan ke kebaikan, jauh lebih naik lagi, tapi kebaikan justru malah kemungkaran. Dia lupa. Astagfirullah. Diberikan kenikmatan, padahal dia lupa. Iya. Jadi itu memang sifat manusiawi. Makanya Abi ingin mengangkat ini. Jangan sampai hijrah qalbiyah itu terbalik, bukan yang begitu dekat dengan Tuhan lalu pindah ke tidak baik, tapi justru ke tidak baik menjadi tidak baik lagi. Contohnya macam kasusnya Suraqah tadi kan? Iya. Suraqah itu 13 tahun. Sodaqta ya habibina, ternyata engkau naik imannya. Bukan Padahal turun. bisa jadinya masih ragu-ragu ya, Abi ya. Iya. Karena dia masih apa tidak mungkin yakin gitu ya? dan sebagainya. Apa mungkin ternyata 13 terbukti apa yang sama Rasulullah. Nah, bisa nggak dalam kehidupan kita itu jangan sampai kita sholat rutin, mohon maaf ya, sholat subuh rutin ke masjid, zuhur ke masjid, tapi masih bicara tentang kelemahan orang lain, menggosip tentang orang lain. Apa artinya? Dan lebih lama itu juga biasanya, Bi. Hah? Sholatnya 15 menit, gibahnya 2 jam. Gibahnya banyak. Astagfirullah. Mencari kenapa ini tuh kada ke masjid anunya, kenapa anu imamnya kada baik, padahal dia rajin ke masjid. Iya. Ya toh? Astagfirullah. Dia harus dia mencoba kalau saya ke masjid, ada nggak sesuatu yang kayak macam ditemukan Suraqah, ada menaikkan iman. Ketika korban, ada nggak naik iman? Iya. Kalau korban biasa, maka setiap aktivitas ibadah kita itu menjadi rutinitas rutin biasa. Firhan kemana? Biasa, sholat Jumat. Tidak ada sesuatu yang istimewa, biasa. Kalau teman-teman lihat, Allahu Akbar, kemana? Biasa, Jumat seberang. Ya. Jadi bukan, kata sholat Jumat yuk. Nggak ada ya, biasa. Bisa nggak hijrah qalbiyahnya itu ketika sholat Jumat, sudah mandi, bersih apa semuanya biasa. Bukan sesuatu yang biasa. Kita ada puasa biasa, sholat rajin ke masjid, tapi masih ngibah orang, menyakiti orang lain dan sebagainya. Nggak ada sesuatu yang istimewa kan ya. Makanya kita coba untuk tanya hijrah nanti tanggal 1 Muharram. Itu sebenarnya ajaran Nabi mah nggak ada, tapi substansinya. Hijrah batil ke hak. Makanya Umar bin Khattab itu terkenal Al-Faruq. Kenapa dia mampu membedakan antara hak dan yang batil. Hijrah itu, makanya itu hijrah itu kan konsepnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membedakan antara hak. Itu jadi dan seolah-olah yang sudah bisa sejelas itu ya, Bian. Ya. Artinya hitam dan putih itu sangat jelas ya. Tidak lagi di ranah abu-abu. Khalifah Umar bin Khattab itu terkenal dengan tegas dia. Dia termasuk khalifah, bahkan bukan hanya khalifah, pemimpin dunia yang paling adil masa itu adalah Umar bin Khattab, dan itu orang semua pun mengakui. Dan berapa banyak orang-orang yang non Muslim melihat sikap Umar bin Khattab, dia masuk Islam tanpa ada paksaan, tanpa ada sebagainya. Dan sifat itu. Nah, makanya sebenarnya Abi melihat itu kita bisa. Tapi kita ini tidak bisa ikut pengajian karena sibuk dengan kerjaan. Kita nggak bisa menghafal karena menghafal. Tidak ada masalah. Tapi ada nggak sesuatu yang sedikit satu kasus bisa menaikkan iman? Itu jauh lebih baik daripada kau sholat ke masjid siang malam, tapi tidak ada artinya. Artinya apa harus ada mencari sebuah amalan yang membuat kita tetap bisa istiqomah gitu ya, Bi? Kan kalau misalnya orang merenung itu pasti ya. Jadi jangan sampai misalnya Firhan hafal Quran jadi imam. Sama dengan sektor hafalan sama Allah SWT, tapi substansinya tidak ngerti. Biar orang tidak hafal Quran, tapi dia paham sedikit, nah itu jauh lebih baik. Naik iman dia. Satu ayat tapi apa merasa ruhnya resap gitu, Bi? Bener engkau. Nah, itu jauh lebih baik. Ya, sama yang dikatakan dengan macam Khalid bin Walid. Ya kan? Ya. Itu kan ternyata sodaqta ya Rasulullah, ternyata Istana Putih itu sekarang di depanku. Iya. Dulu waktu aku masuk belum Islam, aku ulu artinya. Wah, kada mungkin Madinah itu kota kecil. Kata Nabi, aku sudah diterima kunci-kunci Istana Merah, Istana Kunci, dan aku diperlihatkan dari sini. Padahal Rasulullah belum pernah ke Persia. Iya. Rasulullah belum pernah ke tapi diperlihatkan. Tapi Khalid bin Walid mendengar itu dan terbukti. Ternyata sodaqta Rasulullah, engkau benar. Ada di depan ini. Naik imannya. Padahal Khalid tidak sempat ikut kajian, sibuk dengan perang. Mungkin juga teman-teman kru juga sibuk dengan shooting, tidak sempat ikut kajian. Tapi di antara itu ada satu, subhanallah, dia naik imannya, itu jauh lebih baik. Dan itu lebih baik. Ini yang memang harusnya menjadi nilai yang harus kita resapi ya, Bia. Makna-makna ini sebenarnya yang harus kita pahami, kita resapi lebih mendalam. Karena tadi kalau Abi bilang dalam beberapa contoh-contoh tadi bahwa hijrah qalbiyah inilah yang rasa-rasanya mulai tidak pernah, dalam tanda bukan tidak pernah ya, artinya jarang kita ungkap, jarang kita ulas, sehingga membuat kita itu salah memaknai hijrah. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang hijrah qalbiyah tadi ya, jangan dianggap setannya itu diem. Kita ada niat baik, pertama kedua.
Ada satu kisah nih. Ini di dalam surah Al-Hasr ayat 16. Kama sali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan, ketika syaitan itu berbicara kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu menjadi kafir, syaitan berkata, aku tidak bertanggung jawab atas kekafiranmu. Karena aku juga takut sama Allah SWT. Abdurrahman Az-Zawzi Al-Baghdadi itu menafsirkan dalam Talbisul Iblisnya itu, menerangkan bahwa ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, ternyata dengan informasi bahwa ada orang menyembah pohon menjadi sesembahan. Kayak kalau kembang kuning, kasih ini, macam-macam sembahan. Marah ini ahli ibadah nih. Wah, ini nggak boleh nih. Dia berangkat bawa kapak, bawa tali sebagainya, ingin menebang pohon tadi itu. Kenapa? Lah karena banyak orang sudah menyembah Tuhan, lupa menyembah Allah. Syirik misalnya. Iya. Oh dia ini ahli ibadah nih. Nang innama amalu biniat, niatnya ingin menebang lillahi ta'ala, ghadaban lillahi ta'ala. Tapi sampai perjalanan ja'a syaitan bi suratil insan. Dia datang setan menyerupai manusia. Mana tuh mau apa kamu? Oh, aku ingin menebang pohon itu. Karena banyak orang sudah menyembah pohon itu, lupa sama Allah. Tapi kan tidak ada mudarat buat kamu. Ngapain tebang? Oh, enggak, tetap. Akhirnya menjadi perkelahian, iblis kalah. Karena apa? Karena orang ahli ibadah tadi itu ingin menebang karena Allah. Iblisnya kalah. Terkipai iblisnya itu. Iya. Niatnya tadi, niatnya sudah pas. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya pas. Pas. Kan barang siapa hijrah karena Allah, maka dia Allah dan Rasul dia dapat. Dia ingin menebang itu karena Allah, dia menang. Bahwa dia bawa kapak, bawa tali ingin menebang. Dalam perjalanan, maka dia langit. Maukah engkau kuberi satu harapan? Pohon itu jangan ditebang, tapi engkau setiap hari tak kasih 2 dinar. Jadi 2 kepingan emas. 1 dinar itu 4 gram lebih. Kalau 2, 8 gram. Kalau misalnya hari 1 gramnya 1 juta, 8 juta ngasih duit 1 hari. Siapa ngasih? Kata si ahli ibadah, siapa yang naruh? Nanti aku yang naruh. Nggak jadi nebang, pulang. Astagfirullahaladzim. Habis sholat subuh, dibukanya sajadah, ada 2 dinar, kepingan emas itu. Besok, ada 2, 3 kali, kan nggak ditebang tuh 3 hari berturut-turut. Hari keempat dilihat, oh mungkin dia lupa, si iblisnya yang orang tadi itu. Hari kelima lihat, oh aku tertipu ini. Kata orang ahli ibadah itu. Ambil kapak lagi, ambil tali, ingin nebang. Datang iblis. Mau apa? Aku ingin menebang pohon itu. Karena orang itu sudah banyak ini. Ya kalau? Semuanya. Tapi apa yang terjadi? Iblis tadi menampar orang ahli ibadah. Dusta, kadzabta, qultu dusta. Karena dipukul ahli ibadah, dia terkalah. Kenapa? Karena kata iblis, man adri ana, kamu tahu siapa anu? Siapa aku, kata si setan? Ana syaitan, aku adalah syaitan. Jita awalam maratan ghadaban lillah. Ketika engkau datang pertama kali ingin menebang pohon itu, engkau karena Allah. Karena Allah. Aku tak berdaya. Falamma jita ghadaban bidirain. Ketika engkau datang yang kedua kalinya ini, engkau datang bukan karena Allah, karena 2 dinar. Sholaktu alaih. Maka aku kutipu. Iman gugur hanya dengan 2 dinar. 2 dinar. Jadi jangan dianggap hijrah kolbiyah itu niat baik. Apakah iblisnya tetap? Bagaimana supaya tidak jadi hijrah kolbiyah? Artinya hijrah kolbiyahnya mah sehari 2 hari. Tidak semudah ini juga, Bi. Oh, enggak. Ada tipu ujiannya, daya setan ada masih tetap. Ya, tipu daya masih tetap setan. Yang ahli ibadah itu kisahnya itu ada tuh di tafsirnya itu. Dia berjuang ingin menebang pohon lillahi ta'ala, iblis kalah. Tapi karena 2 dinar nggak jadi. 3 hari kan lumayan nggak ditebang sama orang tadi kan. 4 hari, 5 hari nggak jadi. Tapi sudah berubah. Ketika ingin menebang pohon itu, kata iblis, dusta, kadap engkau dusta. Engkau menebang bukan karena Allah. Engkau menebang karena 2 dinar. Maka kata iblis, kalau engkau ingin selamat, taruh makanan di bawah pohon itu. Di pohon itu juga dia naruh pohonan. Akhirnya mati dalam keadaan syirik. Jadi tipu daya. Jadi hati-hati jangan bawa aku sudah hijrah. Belum tipu daya setan juga ya tetap ikut. Jadi bagaimana kita supaya ingin kuat, maka lihat kisah-kisah yang sahabat seperti Suraka, kemudian Khalid bin Walid, dia melihat kejadian sekian, ternyata bersodaktoh, naik imannya. Khalid tidak sempat belajar sama Rasul, tidak sempat menghafal Quran, tapi bisa naik iman sedikit demi sedikit. Kita berharap ya dalam situasi COVID ini, dengan kejadian COVID itu kita bisa naikkan. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan, sehat sebagainya, masih bisa makan. Ada orang yang sudah mulai negara mau bangkrut karena nggak bisa apa-apa sebagainya. Kita masih alhamdulillah bisa beli pulsa, beli paket, beli sebagainya, bisa siaran dan sebagainya. Itu satu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Bisa nggak kita menaikkan iman kita? Ternyata Allah sayang sama bangsa Indonesia. Sehingga subhanallah kita berdagang, sekolah, apa semua diberikan kemudahan. Sekarang kalau misalnya tanya pemimpin, mana ada pemimpin yang sempurna? Umar bin Khattab yang sudah anggap orang adil, orang menangis bahwa Umar bin Khattab adalah orang zalim, makanya dibunuh. Tidak ada pemimpin yang sempurna itu.
memimpin yang sempurna itu di novel. Novel, sinetron itu kalau kenyataannya di film gitu ya, tidak ada. Kita bersyukur subhanallah, alhamdulillah. Nah, kita coba untuk hijrah qalbiyah pelan-pelan. Jangan gedabuk. Nanti gedabuk iblisnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan tapi pasti. Jadi setiap hari semakin tahun semakin naik. Makanya kata macam kita ngobrol di awal itu. Yeah. Apakah orang yang berislam itu, orang yang hebat itu bukan Islam, tapi beriman di dalam jiwanya. Kalau sudah beriman selesai semuanya. Ya kalau Islam kan bisa sama KTP. Iya, biar. Atau hanya sekadar di lisan saja. Nah, kalau saya atau ceritanya saja, dia kabarnya beriman, saja. Dia udah selesai. Gitu. Bi, ada yang menarik ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ya apa yang disampaikan Abi Oda tadi bahwa totalitas. Karena bagaimana membangun iman ini dengan totalitas. Tapi sebelum mencapai totalitas kata Abi tadi, niatnya ini yang harus benar-benar nih pakunya harus benar-benar dulu kata Abi tadi. Ini bagaimana Bi kalau tadi apa ya? Tomat gitu ya, tobat maksiat. Godaan begitu banyak luar biasa. Kata Abi tadi ada hal-hal yang kecil tetapi kita bisa membuat konsisten. Nah, ini harusnya kita apa ya Bi ya? Cari, dapatkan, pegang kuat erat-erat. Nah, ini bagaimana Bi? Supaya dapat hal tadi supaya tidak semua orang imannya sama. Betul. Tidak semua orang ilmunya itu kan sama. Betul. Ya. Ini kalau Abi mengatakan bahwa sebenarnya kita itu iman itu harus belajar. Iman belajar, kemudian mencoba untuk mendekati itu. Ya memang ada orang yang tidak sepaham sama Abi ya, tapi berupaya. Iya. Bagaimana sholat kita, bagaimana kita mau berzakat, bagaimana kita bersaum itu karena kita lagi memerlukan. Kita yang perlu, bukan kewajiban, tapi kita ini perlu. Kita sholat itu perlu, ya. Bukan kayak Allah yang penting selesai sholat selesai. Hanya anggap rutinitas biasa aja gitu. Sudah. Maka kalau misalnya kalau Nabi mengatakan orang yang puasanya maka kalau cuma mendapatkan haus dan lapar, amun sholat capek dong, haji capek nggak ada manfaatnya apa-apa. Tunai kewajiban selesai. Tapi aku nih sholat, aku nih perlu untuk sholat itu perlu. Aku puasa ini perlu, tubuhku juga perlu puasa. Aku sodako nih perlu. Kenapa? Lah kalau aku mau perbaiki sodako banyak hartaku. Nah kalau Abdurrahman bin Auf itu sampai dia pusing. Kenapa ya sahabat Rasulullah ya? Aku ini sudah aku sodakokan hartaku. Ternyata makin numpuk di belakang. Astagfirullah, Masya Allah. Coba bayangin. Iya. Setiap aku beri, kan kita perlu untuk memberi itu kan. Jadi sodako itu untuk kita, bukan untuk penerima. Udah kasih. Tapi Allah kasih. Jadi kita yang perlu, bukan satu kewajiban. Yang penting aku sudah zakat, aku sudah sodako, aku sudah puasa. Bukan. Tapi kita yang perlu. Nah, kalau kita sudah mencoba gitu, maka kita bisa hijrah qalbiyah bertahap. Karena kita perlu. Kalau misalnya tidak bisa, ya subuh barang. Saya perlu salat subuh ini. Iya. Gitu? Kalau asar, zuhur para asar. Karena masih banyak acara gitu kan. Tapi perlu. Bukan menggugurkan satu persoalan, perlu. Iya. Jadi kalau macam orang-orang ulama itu, kalau kita sholat itu dices. Nah, kalau Rabi, sholat itu istirahat. Aku ingin istirahat. Ya Bilal azan, aku ingin istirahat. Sholat itu istirahat. Jadi membangkitkan itu dengan cara, karena perlu. Sholat itu perlu. Aku perlu istirahat. Ya sholat. Oh, aku perlu dices. Ayo. Menarik begini. Kita berbicara hijrah qalbiyah. Bagaimana Bi supaya kita ini merasakan manisnya iman itu secara perlahan-lahan Bi. Kadang pada saat iman ini naik kan, seperti itu, pengennya, wah kalau bisa sholatnya sunatnya 30 rakaat, 40 rakaat gitu. Tapi setelah itu terlelap lagi tenggelam gitu. Kalau Abi mau bicara, kalau iman terlalu berat ya, bagaimana tentang iman? Kan kita di awal inama a'malu binniat. Apa itu? Segala sesuatu kan niat. Bisa nggak bukan lezat di niat? Belum masuk di lezat iman ya? Belum iman. Baru di niat aja udah luar biasa. Masya Allah. Wah ini kunci juga nih. Nah, ini daging semua nih. Jadi kalau gini, Firhan hari ini siaran, siap. Ya. Lezat di niat. Udah senangan. Masya Allah. Zuhur lezat di niat. Bukan karena paksaan ini. Kata siaran langsung. Ada lezat di niat. Dapat bonus iman, syukur gitu ya. Syukur. Kalau duit pasti dapat kan? Ya. Tapi ada nggak perasaan yang macam orang yang lezat di niatnya itu dipakai untuk ibadah yang lain? Masya Allah. Maka itu persoalan. Kalau macam kita mau ujian tuh Dirujut lezat di niat itu. Perasaan-perasaan itu yang nanti kita bahas Bi. Ini apa ya? Kayaknya nggak cukup waktu udah breaking kedua kita. Nanti kita ingin mengupas sedikit mungkin Abi nanti di akhir. Tadi ada kunci bagaimana caranya kita melezatkan niat kita.
supaya kita merasakan lezatnya iman. Artinya ini pengantar yang luar biasa. Tapi nanti bagaimana Bi supaya pertanyaan yang paling ingin salah satu menjadi eksekusi kita adalah mempertahankan hijrah qalbiyah ini sampai akhir hayat kita. Nah, tapi nanti kita kembali Bi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Qalbu. Baik, terima kasih masih bersama kami di Cahaya Qalbu. Masya Allah, tak terasa ya. Ini sudah segmen terakhir di hari ini. Karena mungkin temanya sangat menarik, jadi tak terasa ya. Mudah-mudahan ini bagian juga menghijrahkan waktu yang berkualitas. Iya. Kayaknya Abi yang banyak bicara deh. Biasanya Firhan banyak bicara. Iya, soalnya hari ini Bi, Anda menyimak Bi, karena ini kan temanya menarik sekali dan esensi-esensi seperti ini yang memang mencahayakan kolbu kita. Iya. Nah ini kan Insya Allah. hijrah ini bukan qalbiyah, hijrah qalbiyah dengan cahaya kolbu kan. Masya Allah. Bi, ini kan waktu terbatas walaupun pengennya nih nyampaikan tadi ke Mas Jaran baca nih kalau bisa 1 jam lagi, tapi masih ada besoknya Mas Jaran lain. dipindah. Yang menarik tadi Bi, Iya. bagaimana caranya supaya kita memang benar-benar mendapatkan kelezatan tadi. Kita tahu pasti ada ujian, pasti ada tantangan, tapi tahapan-tahapan kelezatan ini yang pengen kita dapat di amal-amal kita ini supaya berkualitas, satu sedikit tapi berkualitas. Istiqomah, istimror, berkelanjutan. Tapi terkadang kita Bi, tidak mendapatkan atau dan sebagainya itu. Tapi kayaknya ada telepon nih. Ini seru-serunya ini ada telepon ya. Tapi kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Silakan di 3272207. Silakan. Ini mungkin karena waktunya juga terbatas. Halo, dengan siapa di mana? Ya, silakan. Itu semuanya adalah akhlak Pak Ustadz. Rukun Islam, yang kelima juga masalah ibadah. Ibadah itu keseluruhannya adalah akhlak. Sholat itu dampaknya kepada yang sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ternyata selama ini terkesan di Indonesia, di Vanuatu dan sebagainya itu sholatnya aja, artinya gerakan tubuhnya saja yang ada, sementara dampak sholatnya tidak ada. Akhlaknya tidak berlaku gitu loh, tidak ada dampaknya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih Bi, ini dalam ini nih Bi. Bekasnya gimana Bi? Ini Pak Hanafi memang yang sudah kita ngobrolkan, ternyata itu memang benar. Jadi sebenarnya maunya bisa sampai di endingnya sebenarnya. Karena mau closing mau sampai dia. Substansi ibadah itu, baik ibadah sholat, mau saum, mau zakat apa itu, akhlak. Nilai akhlak. Kalau orang sudah akhlak, maka ada nilai kelezatan di niat. Dia tahu persis. Masya Allah. Nah, kalau orang itu sholatnya tidak menemukan akhlak, rutinitas. Sholat subuh, tapi tetap gosip dan sebagainya. Bekasnya tadi di lezatnya niat kelihatan di akhlaknya Bi? Di akhlaknya. Karena dia waktu, macam tadi Abi ngobrol sama teman-teman krunya. Kalau ingin mengetahui lezat di awal, minum kopi panas-panas pertama itu nikmat itu. Luar biasa tuh. Tapi kalau sudah 1 liter tuh kembung. Bisa nggak kita beribadah itu sama itu, lezatnya luar biasa, lezat di niat. Maka dampak akhlak akan tumbuh. Sehebat apapun ilmunya, kitabnya banyak, tapi kalau tidak berakhlak, ada ini orang yang hebat tapi tidak berakhlak sama tuan guru. Astagfirullahaladzim. Nggak ada artinya. Jadi memang betul kata Arabnya. Itu ending daripada seluruh ibadah. Haji apa mau pulang, tapi kalau sudah pulang haji tetap kelakuannya kada haji juga, tidak usah. Di akhlak haji, dia menyantuni anak yatim, memberi makan, memberi salam ketemu, maka akhlak hajinya keluar. Jadi semua bentuk aspek adalah akhlak. Dan itu bekas dari dia merasakan kelezatan di niat, kelezatan niat. Imannya anyusun, dia tidak dampak. Makanya Abi sering mengkritik nih, mohon maaf ini ya. Berapa banyak para asatid, para kiai, para habaib, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara laksanakan perintahnya dan jauhinya larangannya. Berapa banyak orang yang melaksanakan mendekati perintahnya tapi masih karena berakhlak tidak ada pengaruhnya. Berapa banyak orang yang menjauhi dapat makna umumnya saja. Tapi bagaimana caranya kita itu supaya bisa lezat di niat kemudian iman naik? Sebenarnya dengan merenungkan ayat-ayat Quran. Masya Allah. Ternyata benar ya Allah, ternyata kau benar naik imannya. Itu dengan cara meningkatkan iman, renungan itu. Jadi ada orang yang berzikir ribuan kali dengan satu zikir tapi meresap dirinya, itu jauh lebih hebat dan bisa berdampak terhadap macam Pak Hanafi tentang akhlak. Itu jauh lebih hebat. Jadi hijrah itu kalau bisa jangan ikut-ikutan Bia. Ya, tapi proses perenungan yang dalam, yang tajam, yang luar biasa baru bisa menemukan
Gitu, Bi. Betul. Lezatnya tadi. Kalau dulu teman-teman di TVRI dulu itu, ini mohon maaf tapi tidak apa-apa, ini karena sudah baik. Gitu ya. Dulu di TVRI di sini ini kalau tidak hari tanpa harus cari kesalahan orang. Tapi kalau sekarang kita ngobrol, duduk itu bicara tentang Mekah, tentang Madinah, tentang anu, kan sudah ada perubahan, akhlak dia punya. Akhlaknya. Iya. Dia sholat udah baik kan ya. Ya sekalipun sholatnya itu ada bolong-bolong tidak ke masjid gitu ya, wayah-wayah gitu kan. Jadi kalau macam Abi ini, alhamdulillah Abi sekarang sudah merubah pola makan. Ya. Yang dulunya makan di dalam, sekarang makan di luar. Gitu ya. Masya Allah. Gitu. Jadi substansinya adalah seluruh ibadah yang hijrah kolbiyah tadi itu adalah akhlak. Nah kalau itu sudah terjadi, makanya insya Allah biar kau misalnya menampakkan kesunahannya tapi menyinggung perasaan orang lain, itu enggak. Oh aku sudah nyunah nih cingkrang sudah jenggotan nih, inti masih belum, tidak nyunah sebagainya, kan menyinggung perasaan orang lain. Mudah menyalahkan, menghakimi dan sebagainya. Jadi akhlak itu penting karena itu daripada semua ibadah. Ternyata salah satu syarat untuk masuk surga yang kata dijamin masuk penghuni surga adalah orang yang tidak pernah dendam, tidak pernah dengki dan sebagainya. Bahkan itu karena dijamin orang yang tidak punya sifat ini maka dia adalah penghuni surga. Karena kita ini semua ini kan kita semua ini kan ingin ibadah, ingin masuk surga, Firhan. Betul. Siapa yang tidak masuk surga? Kepingin masuk surga. Allah yarham guru sekumpul. Mudah-mudahanlah kita masuk surga semiaan. Saya mendoakan. Ada kajian-kajian mudah-mudahan kita masuk surga gitu. Nah, maulah Ikam melihatkan aku karena masuk surga, purunnya Ikam. Iya. Kita doa sama-sama supaya kita masuk sendiri gitu. Ya, supaya masuk surga. Nah, kita mudah-mudahan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dampak ibadah kita itu berbuah daripada akhlak tadi itu. Kalau sudah berakhlak insyaallah. Masya Allah. Jadi penting hijrah kolbiyah adalah hijrahnya beribadah bertahap dan akan berdampak terhadap akhlak. Kalau tidak maka kita hanya rutinitas, sholatnya rutin tapi tidak ada berbekas, tidak ada dampak akhlak dan sebagainya. Masya Allah. Harusnya nih sambung lagi, Bi. Tergantung kapsa. Soalnya apa ya? Kita ingin sekali menggali dan menemukan makna sejati agar iman ini benar-benar membekas. Karena tadi kalau cahaya kolbu ini kan kita ingin merasakan lezatnya. Karena kata Abi tadi, kalau orang salah niatnya hijrah, bukan kepada Allah atau Rasul, dia tidak mendapatkan itu. Dia hanya mendapatkan yang dia inginkan di luar Allah dan Rasul. Satu contoh kecil saja ya, ketika kita bicara tentang orang beribadah berdampak terhadap akhlak, kita nggak ada masalah orang yang mempermasalahkan kita. Sehingga kita, aku nggak jadi. Padahal orang kita nggak, tetap beribadah seperti biasa. Kau beramal seperti biasa. Jadi ada orang bijak mengatakan, orang yang hebat imannya tadi, yang lezat di lima tadi itu, ketika dia menemukan musibah ibadahnya begitu, ketika dia mendapatkan kenikmatannya begitu, tidak bergerak. Jadi dia istiqomah, dia naiknya pelan-pelan, tidak ada pengaruh. Ya tidak kentara. Maka tidak ada, tetap. Tapi begitu ada musibah, gedapuk jatuh dia. Tetap. Karena niatnya bisa jadi ada keliru tadi, Bia. Tidak merasakan lezatnya niatnya tadi. Sehingga pada saat ada ujian sedikit, dia kecebur lagi. Udah kalang kabut. Kalang kabut. Dan ingat, kalau kita kembali setiap musibah itu pasti ada hikmah di balik. Coba kita kata. Fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Jadi itu diulang, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan Allah berjanji 2 kali. Masya Allah. Ini janjinya Allah. Janjinya Allah. Kita jangan sampai. Baik, Dr. Abi Odah ini apa ya? Saya sudah berapa kali nih, padahal pengennya dilanjutin terus. Bisa lewat belakang. Kita pura-pura nggak dengar aja kalau misalnya pengarah acaranya stop kita jalan terus saja gitu ya. Tapi menarik tadi pesan Abi Odah sebagai kepada kita. Sediakan 2 hal penting, Abi. Bagaimana cara kita melezatkan niat kita. Kalau sudah niatnya lezat, insya Allah ibadah-ibadah selanjutnya akan terasa mudah dan nyaman. Jadi mulai sekarang kita tanamkan hijrah kolbiyah itu dengan cara melezatkan melezat di niat. Masya Allah. Baik, Abi Odah, karena ini sudah berakhir, mudah-mudahan kita ketemu lagi membahas yang lebih dalam lagi nanti insya Allah di lain waktu. Ini mudah-mudahan pemirsa juga bisa mengikuti ya siaran ini dan bisa juga mengulang-ulangnya supaya ini bisa masuk ke dalam relung hati kita, karena tadi ada perenungan-perenungan juga kata Abi Odah yang akan membuat ini terasa manis dan terasa manis dan menyegarkan bagi iman kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja perjumpaan kita di kesempatan hari ini Allah lah yang sempurna segala-galanya, dan hijrah kolbiyah adalah hijrah yang kita rindukan, yang kita dambakan, karena insya Allah dengan kita menghijrahkan kolbu kita sudah menghijrahkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau sudah hijrahnya benar, caranya benar, insya Allah hanya surgalah tempat sebaik-baik bagi orang yang berhijrah kolbunya. Salah khilaf mohon maaf. Allah sempurna segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.